Ya kalau benar Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus bisa mati? Kan Tuhan nggak bisa mati. Ahmad, kamu jangan berhenti di kata mati. Kamu tahu nggak kalau Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Saya kurang tahu itu. Kenapa dia bisa? Iya, pertanyaan saya di Ya makanya saya kasih tahu saudaraku. Jadi Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, mati pada hari ketiga. Kenapa sekarang tidak ada lagi? bukan, maksud saya gini. Tuhan Yesus Kristus kan mati pada hari Jumat, terus bangkit pada hari Minggu. Ya, hari ketiga Minggu. Paham? Paham. Nah, itu dia. Jadi saudaraku sekarang masih hidup atau sudah tidak ada lagi? Oke. Saya baca ayatnya saudaraku ya. Apa firman Tuhan Yesus? Di Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Nah, itu firman Tuhan Yesus. Akulah yang awal dan akhir. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup kembali kekal abadi selama-lamanya. Nah, itu kata Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Tuhan Yesusnya ada di mana? Oke. Saya baca ya. Kisah Para Rasul 1. Iya. Oke. Kisah Para Rasul 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini..." Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus Kristus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi kata malaikat kepada rasul-rasul, Yesus Kristus sudah di surga, nanti akan datang kembali dari surga ke dunia. Nah, itu kata malaikat. Nah, itulah yang sedang kita nantikan sekarang ini, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya untuk menjemput umatnya dan juga untuk sebagai hakim adil. Dia akan mengadili semua bangsa. Ya, Wahyu 19 ayat 11-16 dan Matius 25. Nah, begitu saudaraku ya. Saya rasa udah cukup dulu. Jadi Tuhan Yesus sudah naik ke surga, bertahta dalam keagungan, kemuliaannya, kehormatan, menunjukkan otoritas keilahiannya yang hakiki. Bisa dia menebus kita. Kenapa? Kita manusia berdosa, manusia hina, manusia debu, manusia tanah. Kalau Tuhan Yesus, dia suci, mulia gitu loh. Makanya hanya dia yang bisa menebus kita, ya. Benar sekali. Karena dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa, makanya dia bisa datang menjadi manusia. Ya, seperti itu ya. Tapi ketika dia sudah selesai menyelamatkan kita, dia kembali ke surga, kembali ke hakikatnya, bertahta, berkuasa dalam kemuliaan keagungannya di surga ya. Haleluya. Bastian, permintaan jangan live siang-siang Sismikana, kantor belum tutup. Oke, selamat malam Rafael. Selamat siang. Terima kasih Bang Henry, Tuhan memberkati. Selamat siang. Ya, silakan Bang, pertanyaannya apa? Bisa buka kamera nggak ini? Oh, belum bisa. Oke, silakan pertanyaannya Bang. Oke, terima kasih. Ini menurut Buk Mikana, Yesus itu sama dengan Bapa tidak? Kamu Kristen? Ya, saya Kristen. Oke, kalau kamu Kristen, katakan dengan sungguh-sungguh ya, dalilnya di Yesaya 9 ayat 5 atau 6 ya.
Aku percaya Yesus Kristus adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Silakan. Bagaimana? Oke, ikuti kata saya. Aku percaya. Kenapa saya harus ikut? Saya tanya. Enggak, saya mau tanya Jawab sama satu kamu. pertanyaan. Kamu Kristen. Kalau kamu Kristen, katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya. Tidak, saya kan tanya. Jadi, Saya sekali jawab lagi, dong. kalau kamu nggak ikuti apa kata saya 9, bahwa kamu percaya nggak? Ya saya 9 ayat 5, katakan dengan sungguh-sungguh, ya. Ya saya 9 ayat 6 di situ tertulis Tuhan Yesus adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Saya tanya, Raja ditanya damai. balik. Kamu mau mengucapkan itu enggak? Kalau kamu nggak mau mengucapkan itu, saya turunkan, saya ganti sama yang lain. Saya kan tanya, dijawab dong. Enggak, Masa kamu ditanya ucapkan itu dulu kalau kamu Kristen. Saya sekali lagi, katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya. Saya tidak perlu bohong, saya kan tanya. Di sini tinggal jawab saja. Tolong ya, terima kasih. Kamu ini nggak ngikuti peraturan host. Kalau kamu Kristen, kalau kamu nggak percaya dengan Yesaya 9 ayat 6, kamu bukan Kristen, kamu Kristen abal-abal. Ya, bertobat. Bergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, selamat Halo. siang Kifli Umar. Siang, Bisa buka kamera saudaraku? lagi makan. Oke, silakan pertanyaannya apa saudara? Pertanyaan saya, apa arti utusan itu, Mbak Mikana? Itu aja. Utusan. Kamu kan tahu bahasa Indonesia utusan apa? Mbak Mikana juga tahu kan? Apa arti utusan? Nggak, Mbak Mikana ngerti nggak utusan itu? Iya, kamu tahu arti utusan apa? Ya, kalau di bahasa Indonesia itu utusan itu pesuruh. Ada yang nyuruh, ada yang disuruh. Oh, pesuruh. Iya. Nah, terus kenapa emangnya? Soalnya Yesus sendiri dia ngaku utusan. Kenapa bisa jadi Tuhan di situ? Bisa jadi Tuhan Yesus gimana? bukan utusan. Tuh, Ya. Yesus sendiri itu. Karena gini, ada firman Tuhan, dengar dulu, bentar. Ya, di Ya. Yesaya 63. Saya dengar ya. Saya dengar. Sorry. Saya kasih tahu sama kamu ya, bahwa Tuhan Yesus bukan utusan, ya. Bukan utusan. Tuhan Yesus bukan utusan. Ada ayatnya 63 ya. Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala, ya. Jadi di sini ayatnya Tuhan Yesus bukan utusannya, karena ada Tuhan berfirman, ya. Yesaya 63:9. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Kemudian Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi Tuhan Yesus bukan duta, bukan juga utusan, tapi dia sendiri yang datang menyelamatkan umatnya, karena Bapa itu sendirilah penyelamat kita. Karena Tuhan Yesus Kristus berfirman di Yesaya 43 ayat 10-13. Saya baca ya. Yesaya 43 ayat 10-13. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Aku
akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Jadi Tuhan Yesus sudah berfirman, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Aku sendiri yang memberitakan, mengabarkan, dan menyelamatkan. Makanya Dia datang sendiri dari surga menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan di Matius 16 ayat 18 ya, Aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak menguasainya. Karena Dia sendirilah yang menebus kita, yang menyelamatkan kita. Jadi ketika Dia datang dari surga ke dunia menjadi manusia, memang katanya itu diutus, ada ayatnya ya, supaya orang Israel percaya bahwa Dialah yang berfirman sebagai juru selamat. Tapi Dia bukan duta, bukan utusan, bukan seperti nabi-nabi. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menyatakan di Matius 24 ayat 30, Matius 23 ayat 34 ya, Aku telah mengutus nabi-nabi, para ahli kitab, dan orang-orang bijaksana. Bahkan Tuhan sendiri yang mengutus malaikat. Wahyu 22 ayat 16, Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Jadi gitu maksudnya Kifli Umar. Karena Tuhan Yesus bukan duta, bukan utusan, Dia sendiri yang berfirman. Dia datang sendiri, Dia mengutus dirinya sendiri. Diutus Allah Bapakku itu berarti gugur di situ. Yohanes 17:21 itu gimana itu? Gugur. Iya, supaya orang Israel, orang-orang Yahudi, orang ahli Taurat percaya bahwa Dialah yang Mesias janjikan, yang datang dari surga gitu. Ya, berarti bohong Yesus itu di Yohanes 17:21 Bukan bohong. Di situ kan kamu anggap Dia utusan, maksudnya kayak nabi diutus. Bukan. Tuhan Yesus bukan duta, bukan utusan, tapi Dia mengutus dirinya sendiri, datang dari surga. Makanya Tuhan menyatakan Yohanes 8 ayat 23 sampai 24 ya. Kamu dari bawah, aku dari surga. Ya. Iya. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa di situ? Bapa. Nah gitu saudaraku. Berarti bahasa Indonesia kurang jelas antara utusan itu ya. Soalnya Yesus itu mengaku sendiri utusan Allah Bapa. Iya, jadi saya sudah jawab tadi saudaraku ya. Saya rasa sudah cukup dulu. Terima kasih, God bless you. Tepuk tangan buat Kifli Umar yang cakep dan manis. Ya, selamat membingungkan. Kami nggak bingung karena kami anak-anaknya Tuhan Yesus, jadi mengerti firman-Nya. Ya, yang nantang saya debat silakan naik ke atas gitu ya. Karena tapi saya nggak debat loh ya. Saya menjawab. Kalau Anda bertanya tentang kitab, saya akan jawab saudaraku. Iya, seperti itu ya. Halo. Ya, selamat siang Scorpio. Ya, saya mau tanya Bu. Silakan. Tuhan Yesus kan disalib buat menebus dosa-dosa umatnya. Nah, yang menebusnya itu kemana Bu? Kan Dia Tuhannya Bu, menebusnya kemana? Oke, makasih buat pertanyaannya. Tuhan Yesus Kristus menebus manusia berdosa dari hukumnya sendiri. Dari hukumnya sendiri? Jelas ya? Maksudnya gimana Bu? Iya. Ya, Tuhan Yesus menebus kita dari hukumnya sendiri. Karena memang tidak ada yang setara dengan Dia. Makanya Dia sendirilah yang turun untuk menyelamatkan kita. Ya, dari hukumnya di Kejadian 2 ayat 17. Ya, gitu. Jadi gini, Tuhan Yesus Kristus kalau tidak datang menjadi manusia menyelamatkan anak-anaknya yang sudah mati, Tuhan Yesus tidak rugi. Dia tetaplah Allah yang Maha Kuasa, bertahta dalam kemuliaan keagungannya di kerajaan surga. Yang rugi adalah manusia yang mati ini. Kita selamanya mati kekal dalam dosa-dosa kita, ada di kerajaan maut. Tetapi oleh karena begitu besar cinta kasih-Nya kepada anak-anak yang sudah mati, pada Adam dan Hawa di Taman Eden, Yesus kita hidup kekal. Sehingga Tuhan berfirman di Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus, kalau dia mati, roh dan jiwanya langsung ke Firdaus, ke surga.
nggak turun ke kerajaan maut lagi. Tetapi di luar Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus? Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya di luar dia binasa. Jadi ketika mati, roh dan jiwanya langsung ke kerajaan maut, menunggu dibangkitkan dari zaman, dicampakkan ke lautan belerang, yaitu nerakoi, yaitulah kematian yang kedua. Menyelamatkan dari hukum, yang menghukum siapa, Bu? Kan dia Tuhannya. Iya, kan Tuhan sendiri yang menjatuhkan hukuman kepada Adam dan Hawa, karena Adam dan Hawa telah melanggar hukum, yaitu di Kejadian 2:17, bahwa Adam dan Hawa telah memakan buah pohon pengetahuan. Oh, jadi dia yang menghukum, dia yang menebus ya, Bu ya? Dia yang menghilangkan hukumnya gitu. Iya, jadi gini cantik, saya ulang sekali lagi ya, saya jelaskan. Tuhan Yesus Kristus menciptakan Adam dan Hawa atau manusia dirancang untuk hidup kekal, bukan untuk mati. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus, dirancang untuk hidup kekal, bahagia dalam kemuliaannya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus juga mempunyai hukum atau ketetapan, yaitu di Kejadian 2 ayat 17. Nah, begini bunyi hukumnya ya, atau ketetapan itu. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ini ketetapan cantik, hukum. Adam dan Hawa melanggar ini, mereka memakan buah pohon pengetahuan karena disesatkan oleh iblis. Sehingga karena Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha adil, hukum ini berlaku kepada Adam dan Hawa. Makanya keturunan Adam dan Hawa semua mati. Ya, nggak ada manusia yang kekal, semua pasti mati. Karena apa? Itu adalah upah dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, kan Tuhan Yesus nggak bisa menarik hukum ini. Sekalipun Adam dan keturunannya minta-minta ampun, Tuhan tolong ampuni kami. Memang Adam atau keturunan Adam sudah memakan buah pohon pengetahuan, tapi tolonglah ampunilah kami. Kami janganlah mati selamanya, bangkitkanlah kami. Nggak bisa Tuhan tiba-tiba bilang gini, oh ya sudahlah, hukum saya hapus di Kejadian 2:17. Semua Adam dan keturunannya bangkit hidup kekal selamanya. Nggak bisa, kakak cantik. Karena itu membatalkan hukumnya sendiri. Makanya karena tidak ada yang setara dengan dia, bahwa manusia semua sudah berdosa, makanya dia turun sendiri menjadi manusia, karena dia sangat mengasihi kita. Dia tidak menginginkan kita binasa mati kekal dalam dosa. Karena di Kejadian 2 ayat 17 itu, ketika Adam dan Hawa melanggar itu, artinya manusia berhutang nyawa kepada Tuhan supaya kita bangkit lagi. Nah, ternyata nggak ada lagi nyawa yang kudus, semua manusia sudah berdosa. Makanya dia sendiri yang datang menyelamatkan kita, cantik. Karena tidak ada yang setara dengan dia. Jadi dia menebus kita dari hukumnya sendiri, yaitu di Kejadian 2 ayat 17. Nah, seperti itu, cantik. Oke, saya rasa udah cukup ya. Gak masuk akal, Bu. Emang ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Karena memang dalam Alkitab juga tertulis ya. Sebentar saya baca ayatnya. Iya, bentar ya. Satu Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Terima kasih, cantik. God bless you. Tepuk tangan buat Scorpio yang cantik dan manis. Iya, oke. Ya, boleh bertanya, tapi bertanya dengan santun ya. Terima kasih. Makasih juga yang sudah tetap layar. Ya. Ya, selamat siang Ahmad. Ya, saya mau tanya ini. Ya, silakan. Ya, kalau benar Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus bisa mati? Kan Tuhan nggak bisa mati. Ahmad, kamu jangan berhenti di kata mati. Kamu tahu nggak kalau Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Saya kurang tahu itu. Kenapa dia bisa? Ya, pertanyaan saya di ya, makanya saya kasih tahu saudaraku. Jadi Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, mati pada
pada hari ketiga. Kenapa sekarang tidak ada lagi? Bukan, maksud saya gini, Tuhan Yesus Kristus kan mati pada hari Jumat, terus bangkit pada hari Minggu, ya hari ketiga Minggu, paham? Paham? Nah, itu dia Jadi saudaraku. sekarang masih hidup atau sudah tidak ada lagi? Oke, saya baca ayatnya saudaraku ya. Apa firman Tuhan Yesus? Di Siap, Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Nah, itu firman Tuhan Yesus. Akulah yang awal dan akhir. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup kembali kekal abadi selama-lamanya. Nah, itu kata Tuhan Yesus Kristus. Oh, sekarang Tuhan Yesusnya ada di mana? Oke, saya baca ya, Kisah Para Rasul Belum mati. 1. Iya. Oke, Kisah Para Rasul 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini," dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus Kristus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi kata malaikat kepada rasul-rasul, Yesus Kristus sudah di surga, nanti akan datang kembali dari surga ke dunia. Nah, itu kata malaikat. Nah, itulah yang sedang kita nantikan sekarang ini, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya untuk menjemput umatnya dan juga untuk sebagai hakim adil. Dia akan mengadili semua bangsa, ya. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 dan Matius 25. Nah, begitu saudaraku ya. Saya rasa udah cukup dulu. Jadi Tuhan Yesus sudah naik ke surga, bertahta dalam keagungan, kemuliaannya, kehormatan, menunjukkan otoritas keilahiannya yang hakiki. Dan dari sana dia akan datang kembali saudaraku, menjemput umatnya dan juga sebagai hakim adil. Dia akan mengadili semua bangsa. Ya, saya rasa udah cukup dulu ya. Iya, Kak, tunggu Terima dulu, kasih Kak. saudaraku Ahmad. God bless you. Satu lagi, Kak. Gantian dulu lah sama yang lain. Oh iya, siap. Ya, makasih ya saudaraku ya. Ya, mohon bertanya dengan santun ya, karena saya percaya kita adalah bangsa Indonesia yang penuh dengan santun ya, bangsa yang terhormat. Nah, kalau Anda yang ingin bertanya tentang seputar Alkitab, siapapun kamu, silahkan, tidak ada paksaan, tapi mohon bertanya santun ya. Di sini membahas Alkitab saja sama teman-teman, bukan membahas agama lain ya. Karena semua pertanyaan itu indah apabila disertai ketulusan untuk mendapatkan jawaban. Ya, selamat siang Dimas. Oke. Ya, jadi kalau bertanya tentang Alkitab, bertanyalah sama anak Tuhan Yesus Kristus, jangan bertanya sama Juma ya. Ya, jangan bertanya sama non-Kristen, karena pasti dia enggak akan bisa menjawab ya. Kalaupun dia jawab asal-asalan, enggak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, ya kita naikkan lagi ya. Banyak sekali yang antri ini ya. Terima kasih yang udah tetap layar. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Tia. Kok nggak angkat aku Kak? Ini ya, kita angkat satu-satu ya teman-teman ya.
Ya, selamat malam. Selamat malam. Sorry, selamat siang Karya Mulia. Selamat siang. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Gini, jadi itu Yesus tadi itu ada malaikat-malaikatnya juga kan? Malaikat-malaikatnya ada rasul-rasulnya. Iya. Iya, Tuhan Yesuslah yang menciptakan malaikat, dan juga dia yang mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul serta mengutus malaikat. Oh gitu. Gini, pas penembusan dosa kok enggak malaikat aja yang disuruh, atau nabi-nabinya itu kok malah dia gitu? Oke, saudaraku yang baik hati, begini, tadi saya sudah jelaskan kenapa harus Tuhan itu sendiri yang menebus kita dari hukumnya sendiri. Ya, karena tidak ada yang setara dengan dia. Makanya mau nabi, mau malaikat sekalipun nggak bisa menebus kita dari hukum Tuhan. Masa malaikat dan nabi lebih tinggi dari Tuhan? Kan nggak mungkin lah. Kan harus Tuhan itu sendiri, saudaraku. Nah, seperti itu ya. Gitu ya. Jadi dia yang bikin aturan, dilanggar umatnya, terus dia yang nebus. Ya, karena kan manusia sudah mati semua. Siapa yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan kalau bukan Tuhan itu sendiri? Ya kan? Iya. Nah, seperti itu saudaraku ya. Malaikat sama rasul itu apa tuh? Malaikat gimana? Malaikat itu diciptakan Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan Yesus. Makanya di Matius 4 ayat 11 di situ kita lihat malaikat-malaikat melayani Tuhan Yesus. Kok Tuhan harus dilayani? Loh, terus kita melayani siapa kalau bukan Tuhan yang kita melayani? Kan kita diciptakan untuk kemuliaannya. Malaikat, manusia diciptakan untuk kemuliaannya, untuk kehormatannya. Tuhan itu kan bisa ngapa-ngapain bebas, dia mau ngapain, tinggal apa aja, nggak perlu dilayani gitu. Kok kayak raja Tuhan itu? Kok kayak raja? Memang Tuhan itu raja. Loh, Yesus Kristus itu raja segala raja ya. Wahyu 19 ayat 16, Yesus Kristus adalah raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya kan yang dilayani raja. Masa raja melayani anak buahnya? Gimana sih kamu kok kebalik-balik? Tuhan itu kan bisa segala-galanya. Dia mau apa aja bisa, nggak perlu dilayani Tuhan itu. Iya, memang bisa segala-galanya. Makanya dia menciptakan malaikat untuk melayani dia, karena dia segala-galanya. Tadi kan kamu bilang kayak raja aja Tuhan itu kok dilayani. Loh, memang Tuhan Yesus itu raja, segala raja. Ya, seperti itu saudaraku ya. Oh ya. Oke, seperti itu dulu. Makasih saudaraku Karya Mulia, God bless you. Tepuk tangan buat Karya Mulia yang cakep dan manis. Makasih yang udah tetap layar ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat siang Anwar. Oke, selamat siang. Saya silakan, mau saudaraku. tanya Yohanes 12:49. Yohanes 12 ayat 49 ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Berarti diutus ya? Ketika Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia, memang kata diutus. Siapa yang mengutus dia? Ya, Tuhan Yesus mengutus dirinya sendiri, karena Bapa yang disebut di surga itu ada roh keilahian Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Oh, Karena gini, ketika Allah yang Maha Kuasa datang ke dunia menjadi manusia, keilahian Tuhan Yesus tidak kosong di surga. Jadi keilahian Tuhan Yesus yang ada di surga itulah yang dipanggil Yesus Bapa, karena dia datang sedang menjadi manusia. Tetapi Allah itu Esa, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Esa. Makanya keilahian Tuhan Yesus adalah cahaya yang tak terhampiri. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia, keilahiannya ada di surga, ada di bumi, ada di mana-mana. Karena keilahian Tuhan Yesus Allah yang maha hadir. Karena memang kehendak Allah itu sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita gitu. Berarti Tuhan mengutus Tuhan ya? Ya, dia mengutus dirinya sendiri. Ya, seperti itu saudaraku. Makasih, God bless you.
Ya, tepuk tangan buat Anwar yang cakap dan manis. Ya, karena Tuhan itu Maha Kuasa. Emang siapa yang setara dengan Dia? Kamu mau bandingin Dia dengan siapa? Ya. Karena tidak ada yang setara dengan Dia, makanya Dialah mengutus dirinya sendiri. Tetapi ketika Dia datang menjadi manusia, bukan berarti keilahiannya kosong di surga. Itu. Ya, terima kasih Nakama. Selamat siang, Fanny. Halo. Fanny. Halo. Ya, halo Fanny, selamat siang. Iya, saya mau nanya, Kak. Ya, silahkan. Sama kayak tadi, itu kan dia bilang di ayat yang tadi itu, dia itu sebenarnya diutus dan ada yang mengutus itu Bapa. Kenapa jawaban kakak tadi cuma sampai segitu aja ya, nggak ada penjelasan kelanjutannya gitu? Fanny ini Kristen? Nggak, saya Muslim. Oh, itu tadi sudah benar saya jelaskan, itu berdasarkan Alkitab. Tapi di Alkitabnya jelas. Kamu tahu nggak Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa di situ? Bapa cantik. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Bapa, kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Karena tadi di Yohanes 63 ayat 19, Yesaya 63 ayat 19 di situ tertulis bahwa Bapa itu sendirilah penebus juru selamat. Bisa kakak bacain ulang nggak yang ayat di Bapa yang pertama tadi? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Pertama tadi. Kan di sini kata kan begini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Pertama tadi. Ini pasti keluar dari Kan ini di nih. sini kata kan begini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diri. Kamu keluar dari aplikasi, makanya feedback ya. Di sini saja Tuhan menyatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tapi terus siapa dong yang berkata-kata itu? Padahal Dia sendiri datang berfirman dan menyelamatkan kita. Nah, dari sini kita sudah tahu. Ya, haleluya. Makanya terus menyatakan Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Bapa. Yohanes 60, Yesaya 63 ayat 19, Bapa itu sendiri penebus. Ya, selamat siang Loh. Selamat siang, Dila. Selamat siang. Ya, silakan saudaraku. Kak, saya mau tanya nih. Ya, silakan. Yang menciptakan Yesus itu siapa? Oke, jadi gini saudari, tidak ada yang menciptakan Tuhan Yesus. Karena apa? Dalil di Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, bahwa Tuhan Yesus Kristuslah pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan bumi, langit, surga, neraka. Tuhan Yesuslah pencipta, bukan diciptakan. Nah, gitu cantik. Nih ayatnya, saya baca ayatnya nih ya. Saya langsung baca dalil Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Kemudian Kolose 1 ayat 16. Nih saya langsung baca dalil saja ya. Langsung baca dalil saya teman-teman ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, jadi Dia di situ merujuk ke Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berfirman juga dia di Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan.
Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Jadi Tuhan Yesus seorang dirilah yang menciptakan langit dan menghamparkan bumi, dan dia juga yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Nah, itu dalilnya firman Tuhan. Nah, begitu cantik. Ya, saya rasa udah jelas ya. Makasih cantik. God bless you. Tepuk tangan buat Dila yang cantik dan manis. Ya. Jadi kita itu berbicara sesuai dalil ya. Supaya saya di sini kan dipikir nanti, Mikana itu kan asumsi cop-cop aja katanya gitu. Nah, saya nggak mau seperti itu. Jadi saya langsung baca dalil. Ya, memang saya kalau memberitakan Injil langsung baca dalil Alkitab. Karena memang saya hanya menyampaikan saja, bukan perkataan saya ya kan. Dan saya nggak boleh berbohong, sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Itulah yang harus saya beritakan gitu. Jadi Tuhan Yesus itulah yang menciptakan seorang diri, tidak ada temannya yang lain gitu ya. Makanya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang esa. Dalilnya di mana? Yudas 1 ayat 25. Nanti baca teman-teman ya. Tuhan Yesus Kristus Allah yang esa. Nanti baca dalilnya di Yudas 1 ayat 25 ya. Silakan cek Yudas 1 ayat 25. Halo Kak, Salam. Ya Salam, tapi suaramu nih halo Kak, Salam. Suaraku. Hah? Emang kayak gini. Oh gitu. Ya Shalom Rizky, silakan saudaraku. Ini kan Kak, saya punya dendam, tapi itu nggak bisa dihapus. Gimana Kak? Kamu dendam sama siapa? Sama pacarmu ya, mantan ya? Enggak lah, seseorang. Kenapa kamu dendam? Ya, rasa dendam itu nggak bisa terhapus gitu loh Kak. Aduh. Kamu Kristen ya? Iya. Oke, kamu percaya nggak Yesus Kristus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai? Percaya. Kalau kamu percaya, apa kata Tuhan Yesus Yohanes 14 ayat 15? Kalau kamu mengasihi aku, pasti kamu menuruti segala perintahku. Kamu mengasihi Tuhan Yesus tidak? Mengasihi. Nah, Tuhan Yesus menyatakan di Matius 5. Bentar ya. Tapi yang saya baca Alkitab, dengar dulu. Makanya kamu kan bilang mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau kamu masih menyimpan dendam, gimana nanti kamu mau melihat Tuhan Yesus? Gitu ya Kak. Tapi iya, hapus. Kamu tahu nggak Matius 5 ayat 44? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kamu mengatakan mengasihi Tuhan Yesus tapi kamu nggak melakukan perintahnya. Kamu itu nggak boleh begitu, saudaraku. Jadi ikuti perintah Tuhan Yesus ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menyakiti hatimu, supaya kamu jangan dendam ya. Iya. Paham gak Rizky? Paham Kak. Tapi yang saya baca sini ya Kak ya. Hosea 3 ayat 13. Sabarlah kamu seseorang terhadap yang lain, dan ampunilah seseorang yang akan apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatan juga lah demikian. Itu loh Kak. Nah itu dia, kamu tahu firman Tuhan tapi kok kamu gak lakuin. Gimana Mas Rizky ini? Baru buka Alkitab ya Kak. Nah itu lakukan ini. Ini perintah Tuhan Yesus ya. Sabarlah kamu terhadap sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Maka kamu harus mengampuni. Ya, ampuni ya. Oke ya. Jangan dendam lagi. Iya, ya puji buat semangat saudara-saudara ya. Amin. Shalom. Jangan lupa baca Alkitab, berdoa selalu ya. Ampuni orang yang
menyakiti hatimu. Oke, saudaraku, God bless you. Tepuk tangan buat Rizky yang cakep dan manis. Selamat siang, Maimunah. Selamat siang. Iya, silakan, saudaraku. Ini mau bertanya. Apa Yesus itu punya ibu? Oke, ketika Tuhan Yesus datang menjadi Mesias ke dunia, dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Ya, seperti itu, saudaraku. Berarti tadi bertentangan lah dengan firman-Nya, Akulah Maha Esa, sedangkan dia punya ibu. Kan tadi saya sudah bilang, ketika Tuhan Yesus datang menjadi manusia, dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Nah, kamu tahu nggak, ketika ini juga ya, Bunda ketika Maria orang-orang, siapa Bunda Maria? Ibunya? Bunda Maria itu adalah perempuan suci, perempuan saleh. Dialah wanita yang paling berbahagia raya dunia ini. Kenapa? Dia dipilih Tuhan Yesus Kristus sebagai wadah kedatangan Mesias loh. Nah, ini seperti pertanyaan tadi ya. Masa Tuhan memilih ciptaannya untuk wadahnya? Iya. Karena kan untuk sebagai Mesias harus menjadi manusia, jadi harus proses kelahiran ya, dan tidak bisa menyangkali firman-Nya ya. Oke, dari Matius 12 ayat 46 sampai 50 ya. Nih, apa kata Tuhan Yesus yang mengatakan ini ibumu gitu kan? Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku? Siapa saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, terus menyatakan kepada murid-muridnya, "Inilah ibuku, inilah saudaraku." Artinya kalau kamu melakukan kehendak Tuhan Yesus, kamulah kekasih-kekasih jiwanya, kekasih-kekasih hatinya. Ya, seperti itu ya. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena memang sejatinya dia tidak punya ibu, tapi dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Karena dia datang menjadi manusia, berkenosis menjadi manusia. Karena manusia itu melalui proses kelahiran, ya. Oke, seperti itu, saudaraku Maimunah. Makasih, God bless you. Ya. Ada lagi? Enggak cukup, satu aja, satu orang. Satu aja pertanyaannya ya, saudara ya. Angkat aku, Kak. Iya. Bentar. Muhammad buka. Apa namanya ini? Oh, ini dia. Selamat siang. Anka Pratama. Iya, Kak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Siapa ayah dari Rasul Paulus tersebut itu? Untuk apa kamu tahu ayahnya, nama ayah Rasul Paulus? Enggak ada di dalam Alkitab. Ya, kan iya, karena kan di dalam Alkitab itu, Kak, saya dengar itu bahwa ayah Rasul Paulus itu dia tidak ketahui. Anka, kamu tahu nggak Alkitab ini yang ditulis tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus, bukan tentang Paulus. Oh iya. Iya. Jadi karena gini, kalau kita tahu nama ayahnya Rasul Paulus, karena ayahnya Rasul Paulus nggak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita itu Tuhan Yesus Kristus. Makanya inti dari Alkitab ini adalah Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib, bukan ayahnya Rasul Paulus.
Paulus itu hanyalah rasul Tuhan Yesus, ya, rasul pilihan yang dipakai Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Makanya rasul Paulus itu ya meneruskan ajaran Tuhan Yesus dan juga menuliskan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Gitu saudaraku Anka. Ya? Iya, Kak. Ya, saya rasa udah cukup. Makasih saudaraku, God bless you. Tepuk tangan buat Anka yang cakap dan manis. Ya, selamat siang Vivi. Selamat siang. Ya, silakan Cantik, ada yang mau ditanya? Apa? Gimana? Matius 12 ayat 24. Matius 12 ayat 24. Oke, saya baca ayatnya ya. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Terus pertanyaannya apa? Apa tadi, Kak? Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Itu Matius 12 ayat 24. Pertanyaannya apa? Ini, Kak, kan Tuhan Yesus itu kan Allah. Dia diutuskan siapa? Dia mengutuskan diri sendiri atau ada yang mengutuskan dia? Tuhan Yesus mengutus dirinya sendiri karena dia adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah pencipta langit dan bumi, dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain dia. Tapi dia punya ibu, dia punya orang tua ya, Kak ya? Tadi sudah dijawab barusan yang baru naik. Ya. Jadi supaya jangan bertindih-tindih pertanyaannya, kita ganti sama yang lain. Makasih ya. Nah, ini yang kamu bacakan Matius 12 24 ini nggak tahu apa konteksnya kamu bawaan ayat ini. Kenapa kamu bawakan ayat ini, Cantik? Ya mau nanya aja, Kak, isinya. Oh, ini ya seperti tadi isinya. Nah, inilah namanya menghujat Roh Kudus. Karena di sini orang Farisi menuduh Tuhan Yesus itu setan. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Dan menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak terampuni. Yaitu dengan cara menuduh Yesus itu setan, menuduh Yesus itu Beelzebul, menuduh Yesus itu bukan Tuhan dan lain sebagainya ya. Itu menghujat Roh Kudus. Ya. Oh, iya. Iya, menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak terampuni. Tapi karena Tuhan Yesus bukan setan, bukan Beelzebul, tapi dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah, gitu. Makasih Cantik, God bless you. Tepuk tangan buat Vivi yang cantik dan manis. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus atau di dalam dirinya ada Roh Kudus, ada Roh Allah, dia bisa berkata, ya sudah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tapi kalau di dalam dirinya nggak ada Roh Allah, dia akan mengutuki Yesus. Dia akan menghina Tuhan Yesus. Itu ada firmannya, itu bukan kata saya ya. Nah, ini ada ayatnya itu. Saya kasih tahu ayatnya ya teman-teman ya. Jadi siapa yang mengutuki Tuhan Yesus, itu pasti tidak ada Roh Allah di dalam dirinya. Ingat ya teman-teman, siapa yang mengutuki Tuhan Yesus, yang menghina Tuhan Yesus, pasti tidak ada Roh Allah di dalam dirinya ya. Nggak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Satu Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Allah atau Tuhan selain oleh Roh Kudus ya. Jadi kalau ingat ya teman-teman, kita nggak perlu membalas orang yang mengutuki Tuhan Yesus. Kalau dia menghina Tuhan Yesus, merendahkan Tuhan Yesus, ya, mengata-ngatai Tuhan Yesus, ya, mengolok-olok Tuhan Yesus, sudah pasti tidak ada Roh Allah di dalam dirinya. Artinya nggak ada Roh Kudus di dalam dirinya.
Tapi kalau kamu memuji Tuhan Yesus, mengagungkan Tuhan Yesus, mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Allah, sudah pasti ada roh Allah di dalam dirimu, ya. Terima kasih Elkana. Selamat siang Yuyun. Waalaikumsalam. Ya, silakan saudaraku. Atas dasar apa itu Yesus jadi Tuhan? Terus bisa buka kamera nggak? Dari tadi belum ada nih yang buka kamera, baru pertama tadi si Hardiansah. Bang Yuyun bisa buka kamera? Apa? Ini lagi nggak pakai baju nih. Ya mau tanya aja kan gini. Kenapa kalau Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, kenapa kemudian dia ditiadakan? Maksudnya apa yang ditiadakan? Maksudnya gimana Bang Yuyun? Mati maksudnya. Oh, kamu tahu nggak kalau Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Setahu saya kan yang kekal itu Allah itu kekal abadi, dia nggak mungkin mati, nggak mungkin bangkit. Enggak, saya nggak tanya itu. Kamu tahu nggak kalau Yesus Kristus itu mati dan bangkit? Kalau kamu nggak tahu nih, saya kasih tahu. Jadi Tuhan Yesus Kristus dia mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian? Karena terbukti dia Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab semua manusia di dunia ini ya, sudah banyak manusia yang mati, tapi dia nggak bangkit sendiri. Kenapa? Dia hanya manusia, bukan Maha Kuasa. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian? Karena dia Maha Kuasa. Makanya Tuhan menyatakan tadi di Wahyu 1 ayat 17-18, Akulah yang awal dan akhir. Lihatlah, aku telah mati namun bangkit hidup kekal selama-lamanya. Aku memegang kunci kerajaan maut. Jadi karena Tuhan Yesus yang memegang kunci kerajaan maut, kalau anak-anaknya kita ini mati, roh dan jiwa kita enggak masuk ke kerajaan maut. Kenapa? Tuhan Yesus yang pegang kunci. Nah, kalau anaknya kan enggak dimasukkan ke dalam kerajaan maut. Dan juga Tuhan Yesus yang memegang kunci kerajaan surga. Itulah kenapa Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Jadi seperti itu saudaraku, karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, makanya bisa mematahkan kutuk kematian. Kalau Yesus Kristus hanya nabi, hanya utusan, hanya manusia biasa, ya kalau dia mati nggak bisa bangkit. Tapi karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya Tuhan itu sendiri yang tidak takluk kepada maut. Tidak takluk kepada maut artinya dia tidak membiarkan tubuhnya binasa, membusuk seperti manusia-manusia yang lain. Jadi dia bangkit sendiri saudaraku. Karena dialah yang punya kehidupan ya. Ulangan 32:39. Akulah yang mematikan dan menghidupkan, akulah yang meremukkan dan menghidupkan. Makanya Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian karena dialah pemilik kehidupan. Kenapa Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang mati membusuk? Karena dialah pemilik kehidupan. Anak Yairus bisa dibangkitkan Tuhan Yesus karena dialah pemilik kehidupan. Makanya Nabi Elia bisa membangkitkan orang mati, yaitu anak janda di Sarfat, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Rasul Paulus bisa membangkitkan anak muda yang jatuh dari sotoh, kuasanya dari Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus bisa membangkitkan Dorcas, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Nabi Musa bisa membelah lautan, kuasanya dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Nabi Musa menyembah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Dan seperti itu saudaraku Yuyun. Ya, saya rasa udah cukup dulu ya. Makasih saudaraku Yuyun, God bless you. Tepuk tangan buat Bang Yuyun ya, cakep dan manis. Makasih yang udah tetap layak, Tuhan memberkati. Hari Sabtunya dia kemana? Iya, selamat siang Khalifah, Kalilah. Selamat siang Kak. Silakan cantik, ada yang mau ditanya? Saya mau tanya Kak, kalau misalkan ya orang Kristen masuk Islam,
dia selamat atau enggak, dan satu lagi kalau misalkan orang Islam masuk Kristen, dia selamat enggak? Oke. Ini firman Tuhan ya. Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup ya. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Karena apa? Tuhan menyatakan akulah kebenaran ya. Jadi di dalam Kristus kita hidup. Nah, ayat selanjutnya ya, di selanjutnya. Tadi di Amsal 12 ayat 28 ya. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Nah, kalau ada orang Kristen, dia menjual imannya demi pasangan, menjual imannya demi harta, dia menuju maut. Tetapi kalau dia setia kepada Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus di Wahyu? Barang siapa setia kepadaku, aku akan memberikan dia mahkota kehidupan. Ya. Kemudian juga orang yang murtad ya. Ibrani Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi kalau dia murtad dari Tuhan Yesus, dia binasa cantik. Namun kalau dia bertobat kembali kepada Tuhan Yesus, itu namanya anak hilang telah kembali, ya dia mendapatkan keselamatan. Jadi kalau ada orang datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyatakan apa? Bentar ya, saya baca ayatnya. Kalau ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa percaya kepadaku, ya. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kemudian Yohanes 11 ayat 25, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, dia mendapatkan keselamatan kekal cantik. Nah, itu firman Tuhan. Ya udah dulu Kak, udah asar, aku mau sholat dulu ya. Ya, terima kasih cantik, God bless you. Ya, makanya teman-teman Kristen jangan sampai jual imanmu ya. Karena kebenaran atau hidup itu hanya dalam Tuhan Yesus. Tadi tuh saya baca ayatnya ya di Amsal. Tetapi orang yang murtad, dia binasa. Makanya mumpung masih hidup, kembalilah kepada Tuhan Yesus, hai kamu anak yang hilang. Ya, selamat siang. Halo Mbak, selamat sore. Itu dimatiin dulu musiknya. Ya, Muhammad Rifai Ramzan. Halo? Ya, silakan saudaraku, tapi gitarnya dimatiin dulu. Itu kalau di Yohanes 5 ayat 30 gimana, Mbak? Oke, kita baca ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, gimana? Ya. Gimana, Mbak? Berarti Yesus itu ada yang mengutus loh. Iya, maksudnya gini saudaraku ya. Tuhan Yesus Kristus ketika datang menjadi manusia, kan dia tidak bisa melanggar ketetapan yang dia buat sendiri. Itu kan karena dia sedang datang menjadi manusia. Dia menuruti apa yang mengutus dia. Berarti ada yang mengutus dia dong.
Itu perkataan Yesus sendiri. Oke. Terus kalau kamu baca ayat selanjutnya apa di situ? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah menerima utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Gak masuk mbak itu. Ya, kemudian saya mau tanya. Iya, dengar dulu ini penjelasannya. Karena apa? Allah itu sendiri yang menghendaki supaya manusia itu selamat. Jadi dia datang menyelamatkan manusia. Kalau dia Allah, dia bakal bilang nggak ada yang mengutus aku. Hah? Nggak ada yang mengutus aku? Iya loh. Dia bilang. Nanti kalau dia bilang gitu, orang lain nggak percaya kalau dia datang dari surga. Kamu pula yang mengatur Tuhan Yesus. Kamu tahu nggak kalau di dalam tradisi Yahudi nggak boleh menyatakan nama Allah secara langsung? Karena kalau Tuhan menyatakan secara langsung dia Tuhan, orang pikir ini orang gila atau apa? Ya. Jadi Tuhan menyatakan, aku datang dari surga, Bapa mengutus aku, supaya ahli-ahli Taurat percaya. Loh, memang begitu. Kamu harus tahu tradisi dalam Yahudi. Kalau tiba-tiba Tuhan menyatakan, inilah aku Yahweh itu sendiri, sembahlah aku. Kan orang berpikir, ini apa ini? Orang berpikir, ini stres lu ya? Kan pasti gitu nanti kata orang. Tapi karena dia ya datang juga untuk menggenapi semua nubuatan di dalam perjanjian lama, makanya Tuhan menyatakan seperti itu, supaya orang Israel, orang-orang Yahudi itu percaya kepada apa yang telah dinubuatkan kitab para nabi. Makanya dia selanjutnya, kamu kalau baca kitab itu jangan sepotong-potong, baca semuanya. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Makanya dikatakan sama Farisi ini seperti ini. Dengar ini, kan Tuhan Yesus lagi berkata-kata sama orang Farisi ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Makanya baca ayat selanjutnya juga, jangan cuma di situ. Kamu kan, oh Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, berarti dia bukan Tuhan. Nah, kalau dia bukan Tuhan, kenapa dia selanjutnya mengatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, yang kamu mau mendapatkan hidup kekal. Tapi kenapa kamu nggak mau datang kepadaku? Karena yang ditulis kitab suci itu adalah aku, gitu loh. Yahweh yang ditulis di kitab suci itu adalah dia sendiri, gitu maksud Tuhan Yesus. Nah, begitu. Kalau dia bukan Tuhan, nggak mungkin Tuhan Yesus menyatakan seperti itu. Kamu mau memperoleh hidup kekal, kamu baca Alkitab, kamu membaca kitab para nabi, yang kamu sangka kamu akan memperoleh hidup kekal. Tapi kok kamu gak mau datang kepadaku? Karena yang ditulis para nabi itu adalah aku, itu kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri, juru selamat. Karena dia sudah berfirman, ya, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku, yaitu di Yesaya 43. Nah, makanya Tuhan Yesus mengatakan, kok kamu gak mau datang kepadaku? Akulah yang ditulis oleh nabi-nabi. Maksudnya dia adalah Allah yang ditulis nabi-nabi. Iya Mbak. Terus saya gitu. Misalkan Bible atau Alkitab itu semua dihilangkan nih, bisa nggak diperbarui dengan yang sama yang sekarang? Seperti layaknya orang Islam, dia menghafal Al-Quran, walaupun Al-Quran itu dibakar, tapi mereka bisa membuatnya lagi. Oke, saudaraku yang baik hati, dengar ya firman Tuhan ya. Jadi Alkitab itu nggak mungkin hangus, nggak mungkin hilang ya. Karena apa? Tuhan Yesus berfirman, Matius 24 sampai 3, Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Markus ya 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi perkataan atau firman Tuhan Yesus yang ditulis para nabi dan para rasul di Alkitab ini tidak akan pernah berlalu, tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Bahkan Tuhan menyatakan, sekalipun langit dan bumi berlalu, firmanku tidak akan pernah berlalu. Jadi nggak mungkin hilang, saudaraku. Nah, seperti itu ya. Makanya Alkitab ini kekal abadi selamanya ya. Firman Tuhan Yesus Kristus kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menghapusnya, tidak akan ada yang bisa menghilangkannya. Makin pusing, Mbak. Beneran makin pusing saya. Saya mau sholat asar dulu ya.
Iya, gak apa-apa, istirahat dulu ya, istirahat yang banyak saudaraku ya. God bless you, tepuk tangan buat Muhammad Rifa yang cakep dan manis.